kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divida et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang kita tonton di awal video tadi adalah beberapa rangkaian isi pidato Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri acara Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya, tentunya kita berharap bahwa statement dari Prabowo Subianto adalah peringatan keras kepada Menteri Agama supaya untuk berbenah diri, koreksi apa yang kemudian menjadi PR di tubuh keagamaan Indonesia, termasuk polemik-polemik yang ada, di antara lain adalah polemik nasab, dan juga menjadi sebuah teguran keras kepada klan Mbak Alwi supaya berhenti, jangan menjadikan Indonesia pecah belah, jangan menerapkan politik-politik pecah belah yang sebagaimana diucapkan oleh Prabowo Subianto dan pernah diterapkan oleh penjajah dahulu. Tentunya itu yang kita harapkan. Semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jadi Kementerian Agama berkolaborasi dengan MUI, berbenah ya, apa yang menjadi PR. Begitupun kementerian-kementerian lainnya. Tidak hanya Kementerian Agama. Karena dalam Kementerian Agama, di dalam ranah keagamaan Indonesia yang menjadi problem adalah klan Mbak Alwi. Beberapa oknum klan Mbak Alwi yang menyimpang dari kaidah-kaidah Islam. Diam saudara, yang kemudian sangat meresahkan dari berbagai tingkah laku dan ceramah yang provokatif, dari berbagai tingkah laku pendawiran yang harus benar-benar ditindak tegas dan disampaikan kepada masyarakat. Ini pembohong, ini pendawir. Ketegasan semacam itu yang tentunya menjadi harapan masyarakat Indonesia, terkhusus warga pribumi. Usap oleh Rasulullah SAW bagian depan kepala saya yang ada rambutnya. Maka sejak ini rambut bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, saya nggak mau gunting ini rambut. Siapa yang membuat kerusuhan, membubarkan pengajian, seperti pengajiannya Kiai Imad yang pernah dibubarkan oleh Muhyiddin. Baru-baru kemarin belum lama pengajiannya PWI di Tegal. Apakah pernah semenjak polemik nasab PWI ini membuat kerusuhan? Pengajiannya para habaib tidak pernah. Nggak pernah. Sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman PWI di Banyuwangi, dia melakukan diplomasi dengan DPRD setempat supaya Habib Baklawi, terkhusus Habib Syekh yang pernah membuat syair yang menyesatkan, jangan hadir di Banyuwangi. Kemudian penolakan-penolakan dengan demo turun ke jalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari PWI ini, tidak pernah mereka melakukan kerusakan-kerusakan, perusuhan-perusuhan terhadap pengajian-pengajian klan Baklawi. Dibandingkan dengan para kabib-kabib Baklawi yang memprovokasi muhibinnya untuk membubarkan pengajian PWI. Seperti di Tegal, seperti di beberapa tempat, seperti di waktu itu di Tangerang, ya, Kiai Imad yang hadir di situ. Jadi statement Prabowo ini kemudian perlu dipelajari oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Menteri Agama. Apakah ada yang melakukan politik pecah belah? Sumber kerusuhannya di mana? PWI dan gelomboran Kiai Imad itu tidak melakukan politik pecah belah, hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tesis yang selama ini dibuat hanya mendapat perlawanan secara fisik, mendapat perlawanan secara personal, mendapat perlawanan secara kerusuhan. Jadi siapa yang menjadi provokator dalam hal ini? Siapa yang menjadi provokator dalam hal ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi
Saudaraku sebangsa tanah air, semoga pidatonya Pak Prabowo ini mengarah ke situ. Mengarah ke persoalan-persoalan dalam ruang lingkup keislaman. Dalam hal ini, klan Ba'alwi. Yang jelas rekam jejaknya provokatif. Rekam jejaknya menggunakan politik-politik adu domba, pecah belah. Menggunakan mukhibinnya untuk melawan Kiai Imad dan kelompoknya. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu menjadi suatu kewaspadaan, evaluasi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia untuk menindak tegas klan Ba'alwi yang membahayakan bagi bangsa dan negara. Coba kita bisa bayangkan ceramah provokatif oleh Bahar Smith. Ceramah provokatif oleh Habib-Habib yang lain merusak tatanan Islam. Benar, kalau mereka itu ceramah kemudian didengar oleh anak kecil SMP, SD, itu namanya merusak akhlak. Kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahannam, kamu Kiai bangsa. Lantas apa gunanya mereka itu membawa misinya Nabi Muhammad? Bukankah misinya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin? Jangan sampai ada kerusakan, perang persaudaraan. Kalaupun ada perbedaan, selesaikanlah dengan hujah, dengan dalil. Selain rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad juga berpesan, makarimal akhlak, perbaiki akhlak. Maka para Kabi Ba'lawi dan jongosnya, muhibinnya, Bocah rupanya kayak silit. kalau tidak tahu itu, dia pelaku pecah belah. Mereka pelaku provokasi. Mereka lah yang merusak tatanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi, saudaraku sebangsa tanah air, semua harus berbenah. Tidak hanya Kementerian Agama, tidak hanya MUI, tapi persoalan-persoalan yang dianggap remeh-temeh ini namun sangat penting, fundamental. Adanya tesis Kiai Imad menurunkan drastis pendawiran yang ada. Coba kita bisa cek di berita, tidak ada tuh ya pendawiran-pendawiran ya sudah turun drastis. Kita cek di berita, radikal yang tadinya ada di kampus-kampus turun 88%. Walaupun ada sebagian masih radikal masih tumbuh di kampus, radikal masih tumbuh di kampus A, kampus B. Ketika tesis Kiai Imad datang, maka pendawiran, radikalisme, persekusi yang begitu frontal perlahan turun. Karena apa? Karena mereka percuma melawan dengan fisik, melawan dengan provokasi, ya mereka sendiri yang akan hancur. Karena apa? Karena yang dilawan tesis, dalil yang dilawan. Ya. Mereka tidak bisa melawan tesis Kiai Imad. Tak bisa mereka mendatangkan kitab sezaman. Kitab sezaman dari kitab-kitab nasab yang dekat dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir, dekat dengan Ubaidillah. Mereka tidak bisa melakukan itu. Yang bisa mereka lakukan adalah provokasi. Yang bisa mereka lakukan adalah memanfaatkan muhibinnya. Gus-gusnya dimanfaatkan. Untuk apa? Menjadi benteng-benteng pertahanan terakhir bagi nasab palsu klan Ba'alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.